Kota Kisaran merupakan salah satu kota yang ada di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, Kota Kisaran sudah banyak mengalami kemajuan, salah satunya pada industri hilir sektor pertanian seperti komoditas kopi. Industri hilir komoditas kopi dapat berupa kopi kemasan dan kedai kopi atau coffee shop. Perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini menyebabkan tren minum kopi semakin populer, baik di kota-kota besar maupun di kota kecil seperti Kota Kisaran. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya bermunculan kedai kopi atau coffee shop di kota ini. Saya melakukan penelitian di coffee shop Kopi Lain Hati Kota Kisaran karena merupakan salah satu coffee shop yang populer di kota ini. Coffee shop Kopi Lain Hati merupakan franchise yang tersebar di Indonesia, dan coffee shop di kota ini merupakan cabang ke-443. Coffee shop ini buka dari jam 10 hingga jam 11 malam. Dan konsumen di coffee shop ini berkisar antara 45 sampai 50 orang dalam satu hari. Dan pada saat weekend mampu mencapai kurang lebih 100 orang konsumen dengan omset yang mencapai 30 sampai 35 juta bahkan lebih dalam jangka waktu 1 bulan. Coffee shop ini berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 8 Kota Kisaran. Lokasinya bersebelahan dengan gym. Tentunya hal inilah yang menyebabkan banyaknya konsumen yang datang tidak hanya kalangan remaja saja, melainkan kalangan orang dewasa. Di coffee shop ini, para barista menyediakan minuman kopi yang dibuat menggunakan alat kompreso, sehingga para penikmat kopi dapat menikmati kopi tanpa ampasnya. Di coffee shop ini tersedia minuman kopi dengan banyak varian, mulai dari yang pahit hingga yang manis, dan menyediakan berbagai ukuran, dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Hal inilah yang menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan. Selain itu, harga yang ditawarkan juga bervariasi.
anggapan mengenai produk di coffee shop ini, bahwa produk di coffee shop ini memiliki kualitas yang baik dan rasa yang diberikan oleh produk ini sesuai dengan kebutuhan minum kopi mereka. Selain itu, harga minumannya pun standar, sehingga mereka mau membeli minuman kopi di coffee shop ini dibandingkan hanya menyeduh kopi di rumah saja. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk di coffee shop ini menyebabkan mereka menjadi pelanggan setia di coffee shop ini. Dari beberapa konsumen yang saya wawancarai, mereka bisa berkunjung ke coffee shop ini 2 kali dalam 1 minggu atau minimal 1 kali dalam 1 minggu. Biasanya mereka datang ke coffee shop ini sekedar untuk santai, berkumpul dengan teman-teman, atau mengerjakan tugas sambil menikmati kopi dan fasilitas yang diberikan oleh coffee shop ini. Selain itu, banyak juga kalangan orang dewasa yang berkunjung menikmati kopi di coffee shop ini untuk bertemu dengan teman-teman kantornya atau mengadakan acara reuni. Keunggulan-keunggulan seperti itulah yang menyebabkan bisnis usaha kedai kopi atau coffee shop dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, bagi para pelaku usaha bisnis coffee shop Kopi Lain Hati perlu memperhatikan dan mempertahankan hal yang sudah baik atau semakin ditingkatkan lagi agar dapat mempertahankan pelanggan di coffee shop ini. Begitu juga dengan para pelaku usaha coffee shop yang lainnya agar meningkatkan strategi pemasaran dan keunggulan guna memenangkan persaingan pasar penikmat kopi di kota ini. Karena kemajuan industri hilir komoditas kopi juga akan memberikan dampak yang baik bagi para petani kopi di Indonesia. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis jalur atau Fed Analyze. Analisis jalur ini akan menunjukkan bagaimana pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah produk dan harga, dan yang merupakan variabel dependen adalah loyalitas konsumen, dan variabel mediasinya adalah keputusan pembelian. Berikut ini adalah hasil analisis data pada penelitian ini. Pada analisis data dilakukan pengujian measurement model atau outer model dan structural model atau inner model. Berikut ini merupakan gambar hasil pengujian outer model. Pada pengujian outer model dilakukan uji instrumen data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji multikoliniaritas. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan melalui analisa conversion validity dan discriminant validity. Untuk hasil analisa conversion validity dapat dilihat melalui nilai outer loading yang diperoleh dari variabel penelitian.
Dapat dilihat pada tabel bahwa variabel produk, harga, keputusan pembelian, dan loyalitas konsumen memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pernyataan tersebut mampu mengukur variabel penelitian secara valid. Selanjutnya, melihat nilai average variance extract pada setiap variabel penelitian. Dapat dilihat pada tabel bahwa variabel produk, harga, keputusan pembelian, dan loyalitas konsumen memiliki nilai AV lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa uji validitas pada tahap ini sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, melakukan uji validitas melalui analisa discriminant validity. Dapat dilihat pada tabel bahwa variabel produk, harga, keputusan pembelian, dan loyalitas konsumen memiliki nilai cross-loading yang terbesar dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel penelitian memiliki tingkat diskriminan validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dan Cronbach alpha. Dapat dilihat pada tabel bahwa variabel produk, harga, keputusan pembelian, dan loyalitas konsumen memiliki nilai composite reliability di atas 0,7 dan nilai Cronbach alpha di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai outer p-values. Dapat dilihat pada tabel bahwa setiap indikator penelitian memiliki nilai VIP lebih kecil dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, melakukan pengujian structural model atau inner model yang dilakukan dengan metode bootstrapping. Pada pengujian inner model dilakukan analisa uji fat coefficient dan uji coefficient determination. Gambar inner model menunjukkan hasil uji fat coefficient. Dari gambar dapat diperoleh informasi bahwa nilai fat coefficient terbesar ditunjukkan oleh pengaruh variabel keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen, yaitu sebesar 4,99. Semakin besar nilai fat coefficient, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin kuat. Selanjutnya, melakukan uji coefficient determination yang dilakukan untuk mengetahui nilai R-square pada variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai R-square yang diperoleh dari variabel loyalitas konsumen yaitu sebesar 0,715. Hal ini menjelaskan bahwa persentase variabel loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh variabel produk, harga, dan keputusan pembelian sebesar 71,5%. Dan pada variabel keputusan pembelian diperoleh R-square sebesar 0,523 yang menjelaskan persentase variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel produk dan harga sebesar 52,3%. Selanjutnya, melakukan pengujian goodness of fit dengan menggunakan nilai Q-square. Berdasarkan perhitungan nilai Q-square, diperoleh nilai sebesar 0,864 yang menunjukkan bahwa model penelitian ini sebesar 86,4% dapat dijelaskan oleh data penelitian, sedangkan sisanya sebesar 13,6% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, analisis hasil uji hipotesis 1, yaitu ada pengaruh produk dan harga terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian kopi. Pada pengujian hipotesis akan diperoleh pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel penelitian. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melihat nilai T statistik dan p-values yang diperoleh pada inner model. Berikut ini untuk hasil pengujian pengaruh langsung yang diperoleh dari fat coefficient dengan teknik bootstrapping. Untuk pengaruh produk terhadap keputusan pembelian, berdasarkan nilai T statistik dan p-values yang diperoleh, dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di lokasi penelitian.
Untuk pengaruh harga terhadap keputusan pembelian berdasarkan nilai V-values dan T statistik yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di lokasi penelitian. Untuk pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen berdasarkan nilai T statistik dan V-values yang diperoleh, dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen di lokasi penelitian. Untuk pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen berdasarkan nilai T statistik dan V-values yang diperoleh, dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen kopi di lokasi penelitian. Untuk pengaruh dari variabel keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen berdasarkan nilai V-values dan T statistik yang diperoleh, dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen kopi di lokasi penelitian. Setelah dilakukan pengujian pengaruh langsung, selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh tidak langsung dari tabel Specific Indirect Effects. Untuk pengaruh tidak langsung dari variabel produk terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian berdasarkan nilai V-values dan T statistik yang diperoleh, dinyatakan bahwa secara tidak langsung produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian kopi di lokasi penelitian. Dan untuk pengaruh tidak langsung dari variabel harga terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian berdasarkan nilai T statistik dan V-values yang diperoleh, dinyatakan bahwa secara tidak langsung harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian di lokasi penelitian. Setelah melakukan pengujian pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, selanjutnya melakukan pengujian pengaruh total. Pengujian pengaruh total akan mengukur pengaruh total dari hubungan langsung dan tidak langsung yang diperoleh dari nilai total effects. Untuk pengujian pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian berdasarkan nilai V-values dan T statistik yang diperoleh, maka dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian di lokasi penelitian. Dan untuk pengujian pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian berdasarkan nilai T statistik dan V-values yang diperoleh, maka dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian kopi di coffee shop Kopi Lain Hati, Kota Kisaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dan harga yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen akan menyebabkan konsumen memutuskan untuk membeli dan menjadi loyal terhadap coffee shop Kopi Lain Hati, Kota Kisaran.